إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمهها وخالق الناس بخلق حسن. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya terhadap kita, sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menghamba, untuk senantiasa beribadah, untuk senantiasa menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah nikmat yang besar yang tidak semua orang mendapatkan kenikmatan iman dan Islam ini. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini khatib ingin membawakan tema tentang birrul walidain, yang artinya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Di dalam surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka, dan Tuhanmu telah memerintahkan, alla ta'budu illa iyyah, janganlah kalian menyembah, janganlah kalian beribadah illa iyyah, kecuali kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, dan Allah atau Rabbuka telah menyuruh, telah memerintahkan untuk berlaku ihsan, untuk berlaku baik kepada kedua orang tua. Di dalam ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi husna, dan kami wajibkan kepada manusia untuk berlaku baik kepada kedua orang tuanya. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kedua ayat tadi, dari kedua ayat yang dibacakan oleh khatib, ini menunjukkan kepada kita bahwa berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua adalah sifatnya wajib, adalah sifatnya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap perintah dari Allah Subhanahu wa taala pasti ada maslahah, pasti ada kebaikan untuk manusia yang melaksanakannya, baik itu di dunia ataupun di akhirat kelak. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis pun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah peringatan kepada mereka yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ragima anfu rajulin summa ragima anfu rajulin summa ragima anfu rajulin. Sungguh sangat celaka, sungguh sangat celaka, sungguh sangat celaka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi sampai 3 kali. Kemudian para sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qila man ya Rasulullah?" Siapa yang sungguh celaka itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man adraka abawaihi indal kibari ahadaha aw kilaihima falam yajid falam yudhilhul jannah." Baginda Rasulullah SAW mengatakan yang celaka itu adalah ketika seseorang mendapati salah satu dari ibunya yang sudah tua atau keduanya
ketika mereka sudah tua, falam yudkhilil jannah, tetapi orang tersebut tidak bisa masuk ke surga lantaran tidak bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi hadis ini jelas menunjukkan kepada kita bahwa salah satu sebab yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga adalah baktinya seorang anak kepada kedua orang tuanya. Suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan kepada para sahabatnya, "Fa inna Allah ta'ala adkhalahal jannah bi birri walidatiha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memasukkan seorang perempuan yang seorang perempuan itu bernama Wazirah ke dalam surga disebabkan baktinya kepada ibunya. Jadi hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada orang tua akan membawa seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada orang tua tidak terhalangi oleh agama. Misalnya seorang beragama Islam tapi bapak ibunya tidak beragama Islam, tetap Al-Quran dan Al-Hadis Rasulullah SAW menyuruh agar kita tetap berbakti dan berbuat baik di dalam urusan keduniaan kepada kedua orang tua. Di dalam sebuah ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Dan jika kedua orang tuamu memaksamu untuk musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala ma laysa laka bihi ilmun, yang engkau tidak tahu tentang hal itu, fala tuti'huma, maka engkau jangan taati kedua orang tua yang menyuruh engkau musyrik tersebut. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, akan tetapi tetaplah bermuamalah yang baik terhadap orang tua, tetaplah berbakti kepada orang tua dalam urusan keduniaan. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada orang tua sebesar apapun yang dilakukan oleh seorang anak terhadap kedua orang tuanya tidak akan pernah bisa membalas kebaikan yang orang tua berikan kepada anaknya. Ibnu An-Nasafi pernah mengomentari sebuah ayat Al-Quran, yang ayat Quran itu berbunyi, "Wahfidh lahuma janaha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Dan rendahkanlah dirimu terhadap kedua orang tuamu minar rahmati, dengan penuh kasih sayang. Wa qul, dan katakanlah, rabbirhamhuma, ya Allah sayangilah mereka berdua, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka berdua menyayangi ketika aku kecil. Imam An-Nasafi mengomentari ayat ini dengan mengatakan bahwasanya sebesar apapun kebaikan seorang kepada ibu bapaknya, maka kebaikan itu tidak bisa pernah membalas kebaikan kedua orang tuanya. Kebaikan seseorang di dunia itu tidak kekal, maka agar kebaikan orang tua bisa lebih kekal dibalas, maka seorang hamba hendaklah berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kedua orang tua sebagaimana orang tua menyayangi kepada anaknya ketika anak tersebut berada masih kecil. Jadi hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbakti maka bakti kita terbatas hanya sampai kita meninggal. Tetapi kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengasihi mereka berdua, maka kalau doa itu diijabah, maka kekekalan kasih sayang Allah akan senantiasa memberikan kepada orang tua kita yang sudah tidak ada. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada orang tua yang tidak seagama juga pernah dilaksanakan oleh Asma binti Abu Bakar. Suatu ketika ibunya datang kepada Asma dan memaksa Asma untuk membenci Rasulullah, untuk mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Asma mengadu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap saja berbuat baik dan sambungkanlah silaturahmi kepada ibumu. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada seorang Arab
yang datang dari Yaman dengan menggendong ibunya, dan orang Arab Yaman ini tawaf mengelilingi Ka'bah. Kemudian orang Arab Yaman ini yang tawaf sambil menggendong ibunya kemudian menemui Ibnu Umar dan berkata kepada Ibnu Umar, "Wahai Ibnu Umar, apakah yang aku lakukan ini sudah membalas kebaikan kepada kedua orang tuaku?" Maka Ibnu Umar menjawab, "Engkau belum membalas, tidak akan pernah bisa membalas kebaikan orang tuamu walaupun satu helaan napas ibumu ketika mengejan melahirkanmu." Jadi kebaikan yang kita kerjakan, kebaikan sebesar apapun yang kita kerjakan terhadap orang tua, itu tidak akan pernah bisa membalas kebaikan orang tua yang diberikan kepada anaknya. Suatu ketika Umar bin Khattab juga pernah ditanya oleh seseorang, yang seseorang itu juga sama menggendong ibunya dan menahan dirinya untuk tidak melakukan apa-apa dan hanya melayani ibunya. Kemudian orang itu bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, sudahkah aku membalas kepada orang tuaku? Sudahkah terbalas kebaikan orang tuaku?" Maka Umar mengatakan, "Belum." Kenapa? "Innaha kanat tas'ana'u dzalika laka wa hiya tatamanna baqa'aka wa anta tatamanna firaqaha." Kata Umar, engkau belum bisa membalas atau belum sampai membalas kepada kedua orang tuamu. Kenapa? Karena ketika kedua orang tuamu menggendongmu, dia orang tuamu mengharapkan engkau tetap hidup. Dan engkau ketika menggendong orang tuamu, engkau kadang-kadang terselip perasaan merasa berat dan ingin berpisah dari orang tuamu. Berbuat baik atau berbakti kepada orang tua itu tidak dibatasi dengan hidupnya orang tua. Meskipun orang tua sudah meninggal, maka ajaran Islam mengajarkan kepada kita bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua tidak dibatasi oleh meninggalnya orang tua, tetapi berbakti kepada kedua orang tua itu dibatasi dengan matinya kita, dengan matinya seorang anak. Karena apa? Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan bahwasanya idza mata ibnu adama inqata'a 'amaluhu illa min salasin. Jika anak cucu Adam meninggal, inqata'a 'amaluhu illa min salasin, terputuslah amal solehnya. Jadi kalau seseorang meninggal, maka dia tidak bisa lagi berbuat amal soleh illa min salasin, kecuali ada 3 perkara yang membuat dia tetap mendapatkan pahala. Yang pertama adalah sedekatin jariyah, sedekah yang jariah, sedekah yang manfaatnya masih bisa dirasakan walaupun yang sudah mensedekahkan meninggal. Yang kedua adalah ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang diajarkan, yang manfaat dari ilmu itu tetap bisa dirasakan walaupun orang yang mengajarkan itu meninggal. Dan yang ketiga adalah waladin salihin yad'u lahu, anak soleh yang tetap mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya. Maka dari hadis ini bisa diambil kesimpulan bahwasanya kebaikan seorang anak terhadap orang tuanya atau bakti seorang anak terhadap kedua orang tuanya masih tetap bisa dilakukan. Caranya adalah dengan menjadikan diri pribadi yang soleh sesoleh-solehnya, kemudian mendoakan kebaikan kepada kedua orang tuanya. Karena ketika seseorang menjadi soleh dan mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya, maka manfaatnya bisa dirasakan oleh kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjawab pertanyaan seorang laki-laki. Hadis ini berbunyi, "Kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala rajulun ya Rasulullah. Seseorang bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal baqiya min birril abawain?" Apakah masih tersisa untuk berlaku baik, untuk berbakti kepada kedua orang tua ba'da wafatihima, setelah meninggal keduanya? Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya, masih ada, yaitu dengan cara ad-du'a'u lahuma wal istighfaru lahuma." Yaitu caranya dengan berdoa kepada keduanya, berdoa untuk keduanya,
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kedua orang tua, wal istighfaru lahuma, dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni keduanya, wa infadu ahdihima, dan melaksanakan janji yang sudah diinginkan oleh kedua orang tuanya. Itu ketika orang tuanya menginginkan kebaikan, berjanji untuk melakukan kebaikan, maka teruskan kebaikan tersebut, lanjutkan kebaikan tersebut. Wa ikramu sadiqihima, dan memuliakan teman dekat kedua orang tua. Wasilatur rahimillati la rahima laka illa min kibalihima, dan menyambungkan tali silaturahim yang tali silaturahim itu tidak tersambung kecuali melalui jalur kedua orang tua. Jadi hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini jelas memberikan petunjuk kepada kita bahwasanya seorang anak itu masih tetap bisa berbakti kepada orang tuanya meskipun orang tuanya sudah meninggal, yaitu dengan cara berdoa, mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya dan untuk kedua orang tuanya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku, warhamhuma, dan kasih sayangilah mereka berdua, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka berdua menyayangiku, mendidikku ketika aku masih kecil. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga bentuk bakti kepada orang tua yang sudah meninggal adalah memuliakan temannya. Suatu ketika Ibnu Umar pernah naik keledai, dan di tengah jalan tiba-tiba bertemu dengan seorang Arab Badui, seorang Arab kampung. Dan Ibnu Umar ketika mengetahui bahwa orang Arab Badui ini adalah teman bapaknya, maka Ibnu Umar memuliakan orang Arab Badui ini, orang Arab kampung ini, dengan cara memboncengkan di atas keledainya. Kemudian Ibnu Umar memberikan selendangnya, memberikan sorbannya kepada orang Arab Badui ini. Karena apa? Karena orang Arab Badui ini adalah teman dari Umar bin Khattab. Ini menunjukkan bahwa Ibnu Umar tetap memuliakan teman dekat dari bapaknya. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir khatib ingin membacakan sebuah hadis, yang hadis ini juga memberikan faedah kepada kita bahwasanya berbuat atau berbakti kepada orang tua masih bisa dilakukan meskipun kedua orang tua kita sudah meninggal. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha 'azza wa jalla la yarfa'u ad-darajata lil 'abdi salih." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba yang saleh fil jannati, di dalam surga. Fayaqul, kemudian hamba yang saleh tadi berkata, "Ya Rabb, wahai Tuhanku, anna li hadhihi." Kenapa aku diangkat derajatnya? Kenapa aku ditingkatkan derajatnya? Fayaqul, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan hamba yang saleh tadi yang diangkat derajatnya, bistighfari waladika laka. Itu disebabkan permintaan istighfar dari anakmu kepada kamu. Jadi seseorang hamba yang meminta ampun kepada Allah untuk kedua orang tuanya, seseorang yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ampunan kepada kedua orang tuanya, maka salah satu manfaatnya adalah Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang tersebut di jannah. Jadi hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah kita meminta istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua. Banyak-banyaklah kita meminta ampun untuk orang tua kita. Karena dengan doa ampunan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bisa mengangkat kedua orang tua kita di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tutup tausiah ini dengan kita membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.